액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan ke-8 materi need mapping. Perkenalkan, saya Asyir Prince Angel dengan NIM 2204411295. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan dan pemanfaatan di berbagai bidang. Yaitu pertama, pengertian. Kecerdasan buatan atau IT adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Jenis-jenisnya itu ada 7. Yang pertama, Artificial Neural Intelligence. Yang kedua, Artificial General Intelligence. Yang ketiga, Artificial Super Intelligence. Yang keempat, Self-Aware. Yang kelima, Theory of Mind. Yang keenam, Limited Memory. Yang ketujuh, Recognition. Contohnya yaitu robot vacuum cleaner, yang algoritma media sosial, perbankan online, dan website marketplace. Pemanfaatannya ada 7. Yang pertama itu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang otomotif, bidang manufaktur, bidang telekomunikasi, bidang militer, dan bidang hiburan. Kecerdasan buatan dan pemanfaatan di berbagai bidang terdapat kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, kelemahannya yaitu biaya yang mahal, bisa meningkatkan pengangguran, pemikiran kotak, dan tidak memiliki emosi. Kelebihannya yaitu mengurangi resiko human error, tersedia sepanjang waktu, membuat keputusan lebih cepat, dan tidak memiliki resiko. Materi yang kedua yaitu masalah dan ruang keadaan. Yang pertama itu cara mendeskripsikan masalah dengan baik. Ada 3, yaitu mengidentifikasi suatu ruang keadaan atau state space. Yang kedua, menetapkan satu atau lebih keadaan awal atau integral state. Yang ketiga, menempatkan satu atau lebih tujuan atau goal state. Dan yang keempat, menetapkan kumpulan aturan. Yang kedua itu definisi masalah dalam suatu keadaan. Misalnya permasalahan yang ada dihadapi dalam permainan catur, maka harus ditentukan posisi awal bidang pada papan catur. Aturan untuk melakukan gerakan tujuan atau goal. Yang ketiga, gambaran umum. Gambaran umum terdiri dari 4, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah dengan tepat. Yang kedua, menganalisis masalah tersebut. Yang ketiga, mempresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, memiliki teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Yang keempat yaitu cara menyelesaikan ruang keadaan. Cara menyelesaikan ruang keadaan terdapat 3, yaitu yang pertama grade keadaan, yang kedua pohon pelacakan, yang ketiga dan terakhir yaitu pohon N atau OR. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Sari, NIM 22044112227, kelas 2H, kelompok 5. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Blink Search and Heuristic Search. Blink Search adalah pencarian asal. Jika solusi sudah ditemukan, maka pencarian akan dihentikan jika dibuat skemanya. Pencarian buta hanya mengenal 3 bagian masalah, yaitu masalah, pencarian, dan solusi. Adapun kelebihan BFS atau breadth first searching yaitu tidak menemui jalan buntu. Jika ada suatu solusi, maka breadth first search akan menemukannya. Dan jika dapat lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Adapun kekurangan BFS atau breadth first search yaitu membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua not dalam suatu pohon. 2. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji banyak level untuk mendapatkan solusi.
Dan adapun kelebihan DFS, depth first serve, yaitu membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya not-not pada lintasan yang aktif yang disimpan. Kemudian menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Adapun kelemahan DFS, depth first serve, adalah memungkinkan tidak ditentukannya tujuan yang diharapkan, hanya akan mendapatkan satu solusi pada pencarian. Kemudian heuristic searching adalah suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang keadaan atau state space suatu problem secara selektif yang memadu proses pencarian yang kita lakukan sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Adapun jenis-jenis heuristic search yaitu pertama generate and text, hill climbing, batch first search, greedy batch, A-star. Dan untuk materi selanjutnya yaitu jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan definisinya Tito Warno 2004 mengatakan bahwa jaringan saraf tiruan atau JST merupakan sistem pemroses informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan biologi. Teori jaringan saraf tiruan ditentukan 3 hal, yaitu pertama, pola hubungan antar neuron atau disebut arsitektur jaringan. Kedua, metode untuk menentukan bobot penghubung disebut metode training learning atau algoritma. Ketiga, fungsi aktivasi. Adapun perkembangannya yaitu jaringan saraf tiruan pertama kali diperkenalkan oleh McCulloch dan Pitts di tahun 1943, menyimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana menjadi sebuah sistem neuron akan meningkatkan kemampuan komputasinya. Pada tahun 1958, Rosenblatt memperkenalkan dan mulai mengembangkan model jaringan yang disebut perceptron. Metode penelitian diperkenalkan untuk mengoptimalkan hasil literasinya. Adapun perbedaannya yaitu jaringan saraf tiruan memformulasikan modul matematis sel-sel otak, asumsi model matematis strukturnya, pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana atau neuron. Sinyal dikirimkan antara neuron melalui penghubung atau dendrit dan akson. Perbedaan jaringan saraf alami biologi yaitu kinerja sel-sel otak manusia dari berpikir sampai gerakan. Dilihat struktur sel-sel alami yaitu dendrit merupakan suatu perluasan dan dari soma yang menyerupai rambut dan bertindak sebagai saluran masukan. Saluran masukan ini menerima masukan dari sel saraf lainnya melalui sinapsis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Sari, NIM 2204411323 dari kelas H2. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi pengetahuan. Yang pertama ada definisi. Representasi pengetahuan adalah cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain dan dapat dipakai untuk menguji kebenaran dan penalarannya. Yang kedua ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menangkap sifat-sifat penting dari pengetahuan sehingga membuat pengetahuan itu dapat diakses oleh mesin inferensi. Tujuan yang kedua, membuat seorang pemrogram mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Yang ketiga ada jenis-jenis. Jenis yang pertama representasi network, yang kedua representasi struktur, yang ketiga ada fusi logik, yang keempat jaringan saraf tiruan, dan yang kelima algoritma genetika.
Karakteristik dari presentasi pengetahuan yaitu pertama, mengemukakan hal secara eksplisit. Yang kedua, membuat masalah menjadi transparan. Yang ketiga, komplit dan efisien. Yang keempat, menampilkan batasan-batasan alami yang ada. Dan yang kelima, menekan atau menghilangkan detail-detail yang diperlukan. Yang harus diperhatikan dalam representasi pengetahuan yaitu 1. Mampu untuk mempresentasikan pengetahuan yang tidak lengkap atau tidak pasti. Yang kedua, mampu untuk mempresentasikan pengetahuan yang ambigu atau multipratif. Yang ketiga, mampu untuk mempresentasikan pengetahuan temporal atau dinamis. Yang keempat, kemampuan untuk mempresentasikan pengetahuan yang spesial atau geografi. Dan yang kelima, kemampuan untuk mempresentasikan pengetahuan yang bersifat kausal atau sebab akibat. Keuntungan dari representasi pengetahuan sendiri, yang pertama, kita dapat membuat objek dan relasi yang penting menjadi jelas. Yang kedua, kita dapat mengungkapkan pengaruh sebuah objek, relasi terhadap objek dan relasi yang lain. Yang ketiga, kita akan mendapatkan objek dan relasi secara bersama-sama, bahkan dapat melihat semua yang kita inginkan dalam satu waktu. Dan yang terakhir, kita dapat meningkatkan permasalahan secara lengkap sehingga permasalahan dapat diselesaikan. Selanjutnya ada materi dari sistem pakar. Yang pertama, apa itu sistem pakar? Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian dari manusia. Lalu komponen dari sistem pakar ada 4. Yang pertama, knowledge base atau basis pengetahuan. Yang kedua, working memory atau memori kerja. Yang ketiga, inference agents atau mesin inferensi. Dan yang keempat, user interface atau antarmuka pengguna. Nah, ciri-ciri dari sistem pakar itu ada 6. Yang pertama, terbatas pada dominan keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak pasti. Yang ketiga, dapat menemukan rangkaian alasan-alasan yang diberikan. Yang keempat, berdasarkan pada kaidah tertentu. Yang kelima, dirancang untuk dapat dikembangkan. Dan yang keenam, kekurangan bersifat anjuran. Yang keempat, ada kelebihan dari sistem pakar. Yang pertama, menjadikan pengetahuan dan nasihat lebih mudah didapat. Yang kedua, meningkatkan output dan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan penyelesaian masalah. Yang keempat, meningkatkan reliabilitas. Dan yang kelima, memberi respon yang cepat. Kekurangan dari sistem pakar, yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat dan pemeliharaannya sangat mahal. Yang kedua, sulit dikembangkan. Yang ketiga, sistem pakar tidak 100% selalu bernilai benar. Kita masuk ke jenis sistem pakar. Jenis sistem pakar itu ada 10. Yang pertama, interpretasi. Yang kedua, ada prediksi. Yang ketiga, diagnosa. Yang keempat, desain. Kelima, planning. 6, monitoring. 7, dubbing. 8, represi. Yang 9, instruction. Dan yang ke-10, kontrol. Modul penyusun sistem pakar itu ada 3. Yang pertama, 35% modul penerimaan, 45% modul konsultasi, 20% modul penjelasan. Yang terakhir, ada contoh sistem pakar. Contoh sistem pakar itu ada pada bidang kedokteran, di mana contohnya ada alat yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza Patadangi dari kelas 2H NIM 220441149. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang fungsi logis. Definisi adalah sebuah bentuk logika bernilai banyak dan memiliki nilai kebenaran variabel dalam bilangan real antara 0 dan 1. Bentuk logika ini merupakan
pengembangan dari logika biner 0 dan 1, nilai kebenaran ekstrem dengan berbagai tingkat kebenaran menengah. Cara menghitung keanggotaan dan himpunan fungsi keanggotaan numerical fungsional di definisi pertanyaan dari tingkat keanggotaan dari himpunan fuzzy dinyatakan dengan faktor bilangan. Himpunan fuzzy yang pertama, 1. Logika fuzzy dikembangkan dari teori himpunan fuzzy. Yang kedua, himpunan klasik yang sudah dipelajari selama ini disebut himpunan tegas atau Kripset. Yang ketiga, di dalam himpunan tegas keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan. Yang keempat, untuk sembarang himpunan A atau unsur X adalah anggota himpunan apabila X terdapat atau terdefinisikan di dalam. Yang keempat, fungsi implikasi. Proses penerapan operator logika berdasarkan aturan if then A1 sama dengan 0,A2 0,5 dan A3 0,5. Nilai ini adalah nilai-nilai yang berada pada sumbu Y. Angka selanjutnya adalah menarik nilai-nilai ke fungsi keanggotaan output sesuai dengan aturan if then yang telah ditetapkan. Yang kelima, memdami. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy. Yang kedua, fuzifikasi. Yang ketiga, operasi logika fuzzy. Yang keempat, implikasi. Yang kelima, agregasi. Yang keenam, defuzifikasi. Yang terakhir, metode Tsukamoto. Yang pertama, membentuk himpunan fuzzy. Kedua, fuzifikasi, yaitu menentukan derajat keanggotaan variabel input. Yang ketiga, pembentukan basis pengetahuan fuzzy rule dalam bentuk if then. Yang keempat, implikasi dengan fungsi min untuk mendapatkan nilai A, predikat tiap-tiap rule A1, A2, A3 dan seterusnya. Kemudian masing-masing nilai A predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas. Scripts masing-masing rule Z1, Z2, Z3 dan seterusnya. Yang kelima, defuzifikasi menggunakan metode rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Sinta dengan NIM 2204411284 kelas 2H. Di sini saya akan melanjutkan materi multilayer perceptron. Definisi multilayer perceptron adalah jenis arsitektur jaringan syaraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan neuron. Ini adalah salah satu bentuk paling sederhana dari jaringan syaraf tiruan dan merupakan contoh arsitektur feed-forward, yang berarti bahwa informasi mengalir dalam satu arah dari lapisan masukan ke lapisan keluaran tanpa siklus. MPL back propagation, pelatihan multilayer perceptron dalam kurung MLP menggunakan metode back propagation adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan untuk mengoptimalkan bobot jaringan dan meminimalkan prediksi kesalahan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pelatihan MLP menggunakan back propagation. 1. Inisialisasi bobot. 2. Propagasi maju. 3. Kesalahan. 4. Memperbanyak mundur. 5. Memperbarui bobot. Algoritma MPL. Inisiasi semua bobot dan bias dalam kurung. Untuk sederhana, set semua bobot dan bobot bias sama dengan 0. Selama kondisi berhenti bernilai false, lakukan langkah-langkah
sebagai berikut. A. Set input dengan nilai sama dengan vektor input SI sama dengan SI. B. Hitung respon untuk unit output. C. Perbaiki bobot dan bias jika terjadi error. Arsitektur jaringan backpropagation. Algoritma backpropagation. Inisialisasi bobot. Ambil bobot awal dengan nilai random yang cukup kecil. Kerjakan langkah-langkah berikut selama kondisi berhenti bernilai false. 1. Untuk setiap pasangan elemen yang akan dilakukan pembelajaran, kerjakan feed forward. A. Tiap-tiap input XI L sama dengan 1/3N menerima sinyal X dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya. Lapisan tersembunyi. B. Tiap-tiap unit tersembunyi ZJ menjumlahkan sinyal-sinyal input berbobot. C. Tiap-tiap unit outputnya YX K sama dengan 1/2M diperoleh dengan menjumlahkan sinyal input bobot. D. Tiap-tiap unit output YK mengikut target yang berhubungan dengan pola input pembelajaran. Hitung informasi errornya. Tiap-tiap unit tersembunyi set J sama dengan 1/2P menilai langkah delta inputnya dari unit-unit yang berada pada lapisan atasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh aplikasi AI yang pertama yaitu Twitter. Twitter nyatanya juga digunakan teknologi AI untuk mendeteksi yang mengandung ujaran kebencian pada sejumlah media sosial tersebut. Artificial Intelligence bertugas menghimpun semua data para user. Nantinya, konten-konten yang ditampilkan pada akun-akun pengguna akan sesuai dengan minat dan kebutuhan para user. Contoh aplikasi AI yang kedua yaitu mobile banking. Contoh teknologi artificial intelligence yang kedua nyatanya hadir dari dunia perbankan, di mana sistem yang dahulu dijalankan secara manual kini dapat dioperasionalkan secara otomatis, di mana pihaknya dapat memanfaatkan aplikasi mobile banking atau m-banking untuk para pengguna agar bisa melakukan transaksi keuangan apa saja tanpa perlu khawatir tidak adanya mesin ATM terdekat. Kehadiran m-banking menjadi salah satu contoh artificial intelligence yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, apalagi teknologi ini mampu mengembangkan sistem perbankan menjadi jauh lebih efisien dan aman, terutama untuk dinikmati oleh para pengguna, sehingga transaksi keuangan dapat jauh lebih aman tanpa perlu pusing memikirkan di mana lokasi mesin ATM terdekat. Contoh aplikasi AI yang terakhir adalah aplikasi Lazada. Aplikasi belanja online mungkin menjadi salah satu contoh artificial intelligence terakhir yang sering kamu gunakan, namun tidak menyadari kehadiran kehebatan kecerdasan buatannya. Berbagai platform berbelanja itu sering kamu gunakan untuk melengkapi berbagai kebutuhan dan nyatanya mengandalkan teknologi AI dalam pengoperasiannya. Penggunaan teknologi tersebut tentunya untuk memaksimalkan pengalaman berbelanja sehingga terasa lebih personal, karena sejumlah saran produk yang disesuaikan dengan minat para user. Rekomendasi tersebut merupakan buah dari pola pemilihan produk yang paling sering kamu lihat dan dipelajari oleh artificial intelligence sehingga mampu mengkurasi produk tersebut produk terbaik bagi penggunanya. Super shy, but wait a minute while I make you